Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fikri Amarullah Pratama dan juga Henry Alexander akan mempresentasikan tentang teori komunikasi antar budaya. Di sini kami mengambil sebuah jurnal komunikasi antar budaya di kalangan mahasiswa etnik Papua dan etnik Manado yang ditulis dan disusun oleh Marcelina Lagu. Masyarakat Indonesia tergolong dalam masyarakat heterogen karena terdiri dari berbagai keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Dalam melakukan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, individu ataupun kelompok melakukan interaksi baik sesama etnik maupun dengan individu atau kelompok lain yang berbeda latar belakang budaya, maka disitulah tercipta komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, ataupun perbedaan sosioekonomi. Manusia selalu melakukan interaksi, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, di mana di dalam interaksi sosial terjalin hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan perannya secara aktif. Salah satu syarat terjadi interaksi adalah melalui komunikasi, yang merupakan hal penting dalam kehidupan karena menunjang interaksi sosial. Komunikasi merupakan rangkaian proses pertukaran informasi dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Namun, manusia dalam melakukan interaksi melalui komunikasi kadangkala merasakan komunikasi itu tidak berjalan efektif dikarenakan kesalahan dalam penafsiran. Pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Secara garis besar dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator dan penerima pesan. Pengertian komunikasi antar budaya. Dari Taps dan Moss dalam Shihabuddin pada tahun 2013, komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, ataupun perbedaan sosioekonomi. Menurut Yang Yung Kim dalam Suranto tahun 2010, komunikasi antar budaya menunjukkan pada suatu fenomena komunikasi di mana para peserta yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tujuan komunikasi antar budaya. Adanya tujuan komunikasi antar budaya lainnya adalah memahami bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya mempengaruhi praktik komunikasi, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya, meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam berkomunikasi, menjadikan kita mampu berkomunikasi efektif. Selanjutnya kepada Hendry. Prinsip komunikasi antar budaya. Menurut Suranto, prinsip-prinsip umum untuk memperbaiki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang. 1. Komunikasi hendak meraih tujuan tertentu. 2. Komunikasi adalah suatu proses. 3. Komunikasi adalah sistem transaksional informasi. 4. Karakteristik komunikan penting untuk diperhatikan. 5. Komunikasi perlu dukungan saluran, channel yang relevan. Bahasa dalam komunikasi antar budaya. Menurut Lul dalam Shihabuddin, hubungan bahasa atau budaya tidak terbatas pada kosakata, kata bahasa, dan ucapan. Realitas berlangsung dalam bahasa. Tidak ada realitas di luar bahasa. Tidak ada cara lain untuk berpikir, baik tentang dunia maupun tujuan-tujuan kita selain mengenai bahasa.
Fungsi bahasa. Bahasa merupakan wahana komunikasi utama manusia. Menurut Arnold dan Keith dalam Setiabudin, ada 4 fungsi bahasa, yaitu 1. Sebagai pengenal identitas, 2. Sebagai wahana interaksi sosial, 3. Sebagai kataris, 4. Sebagai manipulatif. Menurut Liliweri dalam Suranto menyebutkan 4 fungsi bahasa, yaitu 1. Bahasa digunakan untuk menjelaskan dan membedakan sesuatu. 2. Bahasa berfungsi sebagai sarana berinteraksi. 3. Bahasa berfungsi sebagai sarana pelepasan tekanan dan emosi. 4. Bahasa sebagai sarana manipulatif. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah melalui metode kualitatif, yaitu sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Miles dan Huberman dalam Sigalahi. Oke, pembahasan hasil penelitian. Dari hasil penelitian mendapatkan bahwa etnik Papua dan etnik Manado memiliki perbedaan baik dari segi penampilan, gaya hidup, adat istiadat, cara berinteraksi, bahasa atau dialek. Salah satu perbedaan yang dapat dilihat yaitu makanan, di mana masyarakat Manado menyukai makanan yang pedas. Hal ini merupakan budaya yang diturunkan secara turun-menurun. Sedangkan etnik Papua tidak terlalu menyukai makanan yang pedas. Namun, dengan proses adaptasi yang dilakukan oleh etnik Papua, ada sebagian yang sudah mulai menyukai makanan pedas. Dan ada sebagian pula yang tidak terlalu menyukai makanan pedas. Salah satu alasannya dapat mengganggu kesehatan. Ya, sekian presentasi dari kami tentang teori komunikasi antar budaya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf juga satu teman saya, Hendry, tiba-tiba keluar dikarenakan adanya gangguan dari internet. Sekian dari kami, terima kasih.